Jadi warga saya adalah punya penyakit ODGJ. Riwayatnya itu memang sejak masih bujangan lajang itu udah pernah kena ODGJ gitu. Rumah-rumahnya karena pengaruh mungkin krisis moneter sampai saat ini, jadi banyak yang berubah rumahnya. Termasuk warga saya ini juga. Salah satunya ya Pak Sukarto Chandra ini. Jadi dengan kondisi gitu ya ternyata nggak kontrol. Kemudian juga mungkin dipengaruhi ada mungkin teman atau gimana supaya merubah pola pikirnya, bagaimana supaya tidak ketergantungan obat, cuman bisa sembuh. Iya, saya dengar dari teman bilang kalau bisa obat itu dilepas, jadi jangan tergantung dengan obat. Nah, jadi saya coba nggak sampai 3 bulan saya hitung terjadi lagi ada keributan, maksudnya kambuh gitu. Puncaknya ya sekitar tanggal 11-an sampai 12 itu ya itu akhirnya makin parah sampai pagar tetangga diangkat, sampai perabotan sendiri dibanting dipecahin, sampai lepas baju telanjang jalan-jalan ke jalanan pasar. Dengan kondisi itu juga kami sebagai ketua RT ya berpikir prihatin juga, warga saya ada yang begini ya, waduh, gimana supaya itu si Pak Sukarto Chandra itu bisa dirawat gitu ya. Akhirnya saya koordinasi dengan RW, Puskesmas, Kelurahan dengan Dokter Irda. Alhamdulillah minta dirujuk termasuk dengan kader-kader di lingkungan RW 15. Akhirnya bisa dibawa ke Rumah Sakit Grogol. Alhamdulillah. Pak Sukarto Chandra ini ya umurnya 50 tahun ya, dirawat di rumah sakit jiwa, diantar oleh petugas puskesmas atau kader jiwanya dengan masyarakat. Masuk waktu itu dalam kondisinya yaitu gejala positifnya yang muncul ya, emosional, kemudian agresif, kemudian bicaranya juga tidak nyambung, kemudian ada mendengar suara-suara bisikan ya. Jadi awalnya kan teriak-teriak keras-keras gitu kan, terus keluar mecahin barang-barang yang di piring-piring semua dikeluarin, dilempar-lempar, dipecah-pecahin. Habis itu telanjang bulat gitu, jalan ke kampung, ke jalan itu jam 3 pagi. Akhirnya ya itu lari ke ruko, ada mobil dilempar pakai batu pada pecah gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ada warga yang kenal ditenangin, bawa pulang. Awalnya kan juga bingung kita menjaganya, mungkin udah kecapean juga ya, berhari-hari udah kehilangan akal, udah beli rantai segala. Tapi dipikir-pikir, oh iya, kalau dengar kan kalau zaman sekarang untuk dipasung gitu kan udah nggak boleh, nanti kita kena pasal juga. Akhirnya kita ajak komunikasi aja ini. Saya berusaha sosial ke warga ya, intinya bahwa Pak Sukarto Chandra kan orang sini, warga sini, walaupun kemanapun nanti juga pasti akan bakal pulang ke sini. Alhamdulillah tetangga juga pada punya rukun, misalkan bantu mensupport, kan ada kurang apa ya ditanya. Pasien gangguan jiwa kalau dia gaduh gelisah kita harus rawat dia, tidak boleh dirantai. Kalau dirantai itu namanya pelanggaran HAM. Ternyata pasiennya bisa kan di masyarakat itulah. Jadi mohon jangan distigma lah pasien gangguan jiwa. Kalau ada pendekatan yang kita lakukan dengan baik dan efektif dan terapeutik, insya Allah pasien kita tidak akan kambuh di warga. Inilah yang perlu kita tahu, masyarakat mengerti, sehingga bagaimana menolong. Bahwa ini bukan sesuatu yang fiktif, sesuatu yang aneh, tetapi terjadi gangguan di dalam proses pikir, isi pikir dari pasiennya, sehingga kita semua bisa menolong. Kalau seperti jasa Pak RT, tidak ada yang bisa menembus kemuliaan dia. Saya tahu. Malahan Pak RT ini orangnya itu nomor 1 di warga saya.
tanda terima kasih saya itu mengucapkan sama langit sama bumi dan bisa menembus keadaan Pak RT. Nggak ada siang, nggak ada malam. Harapan kami sebagai mengurus lingkungan maupun warga ya, untuk fakir miskin dan anak telantar ya harus benar-benar negara tampil hadir gitu loh. Jadi dalam kenyataan ya untuk wilayah kami masih bingung kalau ada kasus kayak gini, kita harus kontak apa yang harus dihubungin itu sampai sekarang mungkin udah ada, mungkin kami nggak tahu atau gimana gitu. Sebenarnya mungkin lebih diperjelas lagi terhadap masyarakat gitu. Jadi harapannya ya itu mungkin ya untuk panti-panti sosial itu yang mungkin langsung di bawah Departemen Sosial itu harus ada gitu. Kalau ada warganya mengalami ODGJ kayak gini, tolonglah jangan dijauhin, kalau bisa dideketin gitu.